Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aksi nyata yang telah saya lakukan di aplikasi Merdeka Belajar. Jadi, aksi nyata yang saya pilih yaitu merumuskan pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna merupakan pemahaman yang diberikan kepada peserta didik terhadap tujuan dan manfaat pembelajaran yang dilaksanakan untuk kehidupan mereka. Pemahaman ini ingin kita capai setelah siswa mempelajari materi tertentu. Di dalam merumuskan pemahaman bermakna, terdapat langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Apakah tujuan pembelajaran ini kontekstual dengan kondisi lingkungan sekitar? Apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan peserta didik? Selanjutnya, yang kedua, menganalisis keadaan kelas, siapa saja siswa kelas 5, sumber daya apa saja yang tersedia di kelas 5, bagaimana proses pembelajaran di kelas 5, bagaimana proses komunikasi di kelas 5, bagaimana kondisi yang dilakukan di kelas 5, siapa saja guru yang terlibat di kelas 5. Yang ketiga, yaitu asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran. Yang keempat, menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Yang kelima, memilih dan menetapkan bahan ajar, berdiskusi dengan guru di level yang sama terkait kompetensi apa yang perlu diasah agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian berdiskusi dengan murid terkait ide pokok materi dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran peserta didik. Apa target yang akan dicapai? Kemudian, bagaimana cara murid dapat memahami target yang akan dicapai? 7. Yaitu pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Guru memberikan umpan balik kepada murid secara intensif, melatih keterampilan refleksi bagi peserta didik sehingga mereka memahami hal-hal yang sudah tercapai dan hal yang perlu diperbaiki. Berikut dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan. Pertama-tama, sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik berbaris rapi di depan kelas, satu-satu masuk ke kelas dengan memilih salah satu emoji yang telah saya tempel di dinding dan kemudian melakukannya dengan saya. Pembiasaan ini saya lakukan setiap sebelum pembelajaran agama Islam dimulai, agar menumbuhkan kedisiplinan dan akhlak pada peserta didik. Dan itu akan membekas nanti walaupun mereka sudah lulus nanti. Emoji yang saya taruh di situ ada emoji pelukan, salaman, dan emoji tos. Jadi kebanyakan anak-anak perempuan itu memilih emoji peluk. Kemudian dan anak laki-laki banyak yang memilih emoji salam. Dan sebagiannya juga ada yang memilih emoji tos. Setelah peserta didik masuk kelas, saya memberi salam, menyapa peserta didik, mengecek kehadiran, kesiapan peserta didik, dan mengajak untuk membaca doa sebelum belajar. Hal ini dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik terkait dengan materi, dan kemudian saya menjelaskan tujuan kegiatan pembelajaran dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan.
Ketika peserta didik mulai bosan, saya mengajak mereka untuk melakukan ice breaking bersama-sama. Demikian aksi nyata saya. Terima kasih.